Lalu ketika member mengeluhkan kerugian, banyak kan yang kerugiannya sampai miliaran, itu di-banned Pak di dalam. Dihilangkan aksesnya. Oke. Ketika komplain di dalam, komplain, oh saya rugi, Prof, saya rugi, Bang, segini-segini, malah di-banned. Padahal dia punya hak ketika menjadi member itu. Iya, dia sudah bayar 50 juta misal. Kita sudah bayar puluhan juta, tapi ketika kita komplain, kok ini minus, kok ini rugi, kita malah di-banned, kita malah dikatain goblok, kita dikatain monyet, jangan dengerin orang gembel, malah dihina-hina gitu loh, Pak. Nah, kami sudah melakukan upaya-upaya mediasi ya, Pak, sebelumnya. Kami sudah DM ke beliau, Saudara TR maupun K, di Instagram, di Discord, di media sosial lainnya, termasuk WhatsApp pribadi. Ya. Tapi kami tidak digubris, kami tidak dilayani dengan baik, padahal kami sudah membayar 50 juta, Pak. Kalau member mendapatkan kerugian, mereka siap bertanggung jawab ya? Iya, siap bertanggung jawab. Tapi sampai hari ini, mereka bahkan tidak ada respon sama sekali gitu loh. Meskipun sudah viral seperti ini, seharusnya kan kalau mereka merasa mereka gentle ya, sebagai seorang laki-laki aja deh. Kalau memang mereka itu salah, mereka merugikan orang lain, seharusnya meminta maaf kurang lebih. Sekurang-kurangnya itu mereka tampil ke publik, minta maaf kepada membernya, atau enggak ya balas chat-chat kami yang mengalami kerugian. Berarti satu saat kalau korban termasuk Said dikonfrontir ketemu dengan orang-orang ini siap ya? Siapa? Di era digital saat ini, uang bisa berpindah kapan saja dan setiap saat. Dan kepercayaan juga begitu hilang satu kali klikan. Kembali bersama saya pemirsa di Last Minute, obrolan tanpa sensor. Hari ini di mana kita mengupas tuntas tentang fenomena yang lagi viral. Yang memang jarang dibicarakan di tengah masyarakat, tapi cukup familiar di kalangan Gen Z dan anak-anak muda. Hari ini kita kedatangan narasumber kita yang memang sangat berkaitan sekali dengan fenomena yang terjadi tentang tipu-tipu kripto bersama adinda saya Abdullah Said. Dinda, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Keren. Said ini 19 tahun udah bermain di saham yang dimana pekerjaan ini dianggap anak-anak sekarang banyak termotivasi dengan sebuah konten-konten, bahkan video-video, baik di YouTube maupun di medsos, bagaimana cara kebebasan finansial, lepas dari bank, kaya mendadak, impian dapat tercapai secara singkat. Salah satunya di depan kita Abdullah Said adalah salah satu saksi dan korban dari kripto yang sekarang lagi rame dibicarakan. Apa dong hari-hari sekarang kamu jalan ini? Masih kuliah? Ya, sekarang masih kuliah, Pak. Masih kuliah ya? Sebentar lagi masuk. Oke. Gimana tuh tentang yang lagi viral korban kripto kasus Ronald Timothy? Apa yang Said banyak ketahui tentang kasus ini? Bisa diceritakan kronologisnya? Oke, mulai dari mungkin awal pertama kali saya kenal Saudara TR mungkin ya. Ya. Jadi saya itu sebetulnya agak berbeda dari mayoritas korban, Pak. Oke. Saya sudah mengikuti Saudara TR tuh dari COVID, dari 2020. 2020 berarti. Betul. Umur waktu itu masih berapa? Masih SMP. SMP ya? Masih SMP. Wih, luar biasa. terus Masih SMP saya tertarik dunia saham karena beliau termasuk influencer saham terkenal kan di TikTok waktu itu. Jadi saya sudah kenal beliau, secara beliau itu ya selalu pamerin lah seberapa besar keuntungan beliau di sana. Waktu itu pas COVID 2020 seingat saya sudah berhasil mencapai 1 M. Ya. Saat itu. Nah, lalu setelah saya belajar segala macam, ikut ternak uang, lalu belajar dari kelas-kelas lain, yang membuat saya tergerak untuk masuk akademi kripto adalah ketika Saudara TR itu flexing ya mobil-mobil. Atau gini, bisa cerita dulu siapa sih sebenarnya TR ini? Bisa ceritakan tentang
figur sosok si TR tadi secara detail kira-kira biar Oke. pemirsa juga tahu dan ini menjadi sebuah edukasi sehingga ketika mengambil langkah untuk berinvestasi di dunia digital tidak salah langkah sehingga menjadi korban. Coba ceritain. Oke, jadi saudara TR ini itu awalnya kalau dari ini ya video-video yang saya tonton dan juga dari acara-acara yang saya ikuti, beliau mengaku awalnya sebagai seorang marketer. Lalu pebisnis jualan sedotan, lalu jualan pomade. Jadi beliau itu sedari kecil emang katanya pebisnis dan udah dari bisnis itu beliau menginvestasikan ke saham. Jadi pada Covid itu ketika market crash kan, saham-saham pada naik, akhirnya beliau mencapai 1M pertama pas Covid. Dengan modal? Saya tidak tahu, tapi kata beliau sih dari modal bisnisnya itu. Oke. Awal mula beliau bilang dari orang tua 3 juta, lalu puterin jadi bisnis segala macam sampai akhirnya dapat 1M pertama. Diundang ke podcast Bang Radit segala macam gitu kan. Akhirnya saya tertarik, kok ada ya orang tuh bisa mencapai financial freedom tuh secepat itu gitu. Di usia muda. Saya melihat sosok ini sebagai seorang motivator, inspirator saya gitu. Membuat saya jadi semangat belajar tentang finansial dan lain-lain. Termasuk baca-baca buku ya. Yang salah satu bacaan andalan anak muda siapa tuh? Apa tuh, Pak? Buku Benjamin Graham, bukan? salah satunya Benjamin Graham. Iya. Jadi itu gurunya Warren Buffett dah. Warren Buffett. Nah dari sana beliau membuat Ternak Uang, sebuah platform edukasi finansial yang mostly-nya itu membahas tentang saham, tentang gimana cara kita menghindari ketergantungan terhadap bunga bank dan lain-lain sampai akhirnya mendapat financial freedom. Lalu setelah itu perjalanan beliau itu ya lumayan inilah struggle dengan Ternak Uang. Akhirnya Ternak Uang dinyatakan pilot dan akhirnya mengembalikan duit investor waktu itu tahun 2022-an. Tapi ini yang membuat saya makin tergila-gila ya sama beliau ini, makin membuat saya jadi wah saya ini harus mengikuti nih arahan beliau. Saya harus mengikuti jalan hidup beliau adalah ketika beliau itu jatuh dari Ternak Uang, tapi 2 tahun setelahnya itu tiba-tiba punya 1 triliun, Pak. Oke. Berarti recovery-nya begitu cepat ya? Makanya. Ini Itu yang buat saya takjub. membuat Said menjadi inspirator berarti ya. Terus lanjut. Jadi ketika 2024 beliau kan dari 2023 akhir lah itu udah membuat Akademi Kripto. Lalu 2024 bilang ya semua hal ini adalah karena kripto. Padahal pas waktu zaman-zaman Covid beliau pernah menghina industri kripto itu sendiri. Waktu zaman Covid. Iya. Ketika beliau masih invest di saham. Masih invest di saham ya. Iya, bilang kripto itu ya jangan dipercaya, orang goblok aja yang percaya kripto. Ada itu statementnya? Ada. Nggak punya underlying asetnya segala macam. Tapi pas 2024 tiba-tiba malah menggoblok-goblokkan orang investasi saham dan ya seolah kripto itu adalah jalan keluar, jalan pintas yang dimana semua orang itu harus ikut. Gitu. Jadi brandingnya di 2024 seperti itu. Bagaimana skema narasi kripto itu sehingga dikenalkan ke publik yang dilakukan oleh TR ini? Oke, jadi awalnya beliau itu sangat-sangat jenius Pak dalam membuat narasi. Beliau awal-awal membangun Akademi Kripto itu nggak langsung yang namanya memperkenalkan kripto itu apa. Tapi beliau secara holistik membedah nih industri keuangan dunia itu seperti apa. Bank sentral itu kerjanya seperti apa. Oh ternyata sejarah bank sentral itu seperti ini. Oh ternyata ada elit global yang berusaha mencampur tanganin ekonomi dunia gitu. Yang membuat kita itu selalu miskin tambah miskin, yang kaya makin kaya itu karena adanya campur tangan dari bank sentral yang dibuat pada tahun 1914 di Amerika, the Federal Reserve. Jadi beliau itu membangun narasi dari yang paling dasarnya dulu, sejarahnya dulu. Lalu setelah itu ya membangun narasi bahwa yang namanya sistem moneter itu udah nggak boleh lah kita percayai, nggak boleh kita bergantung. Uang itu kan udah lepas dari emas pada saat Presiden Richard Nixon itu berpidato dan lain-lain. Saya belajar banyak lah, pernah belajar banyak dari beliau soal itu. Lalu setelah itu edukasi beliau adalah ya ini membuat anak-anak muda itu harus yang namanya selalu kerja, selalu tahu nih opportunity apa yang bisa kita lakukan gitu. Dan terakhir adalah beliau itu sangat jago membuat yang namanya sense of urgency. Sense of urgency. Iya. Jadi anak-anak muda yang nonton mostly ya itu ya diajarkan bahwa
tahun ini, misal tahun 2024 kemarin adalah tahun yang sangat-sangat tepat untuk masuk kripto. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Karena sebentar lagi ekonomi dunia akan krisis seperti tahun 2008, 1998, tahun 2030 itu akan pokoknya crash lah ekonomi dunia. Jadi nggak langsung diajarkan tentang kripto dulu, tapi ditanamin nih di otak. Jadi membangun narasi. Iya, betul. Oke. Jadi seolah-olah bahwa ya kita nggak bisa kaya kalau kerja 9 to 5, nggak bisa kaya kalau berbisnis, nggak bisa kaya kalau yang ngikutin cara-cara seperti kayak kita kuliah, sekolah. Makanya beliau dengan sangat berani bilang sekolah itu scam, kuliah itu buang-buang waktu, makanya beliau DO. Dan ya pokoknya menghina berbagai hal yang menurut dia itu nggak bisa kaya. Dan itu pemikiran menyesatkan. Sangat menyesatkan, Pak. Karena berbicara pendidikan itu bukan hanya berbicara tentang sebuah kecerdasan, Betul. tapi pendidikan moral, attitude, dan pergaulan. Makanya perlu ada sebuah pendidikan. Itu kira-kira saya lihat Adinda Said ini cukup cerdas dan cukup memahami tentang dunia uang digital. Dinda, ini setelah narasi kripto diutarakan oleh TR ini, siapa sebenarnya yang terdampak? Apakah investor, follower, atau komunitas-komunitas yang seperti dialami Dinda ini? Kira-kira siapa? Jadi yang paling terdampak dari kasus dugaan penipuan ini adalah sebetulnya adalah membernya itu sendiri. Membernya sendiri ya? Jadi saudara TR dan K itu yang kami laporkan, mereka membuat sebuah komunitas namanya Akademi Kripto, sebuah kelas investasi katanya. Tapi nyatanya di dalam itu modul-modul investasi itu hanya sebagai selingan aja, Pak. Tapi izinnya ada? Nah, ini yang kami temukan sih nggak ada izin pertama. Lalu yang kedua, mereka tidak mempunyai sertifikasi. Jadi tidak punya izin dan tidak punya sertifikasi ya? Betul. Karena ini pemirsa, last minute cukup digarisbawahi, menarik. Kita kupas tuntas terus dengan Dinda. Saya silakan. Ya, jadi mereka membuat sebuah kelas dan komunitas namanya Akademi Kripto. Itu di dalamnya kita bayar dulu nih sekitar belasan juta, Pak. Saya masuk pertama kali itu belasan juta 2024. Lalu saya upgrade ke yang namanya kontrarian. Kontrarian itu akses untuk selamanya. Dan membuka ya akses informasi A1, langsung ngobrol sama orang-orang ya foundernya itu TR dan K, lalu kami bisa konsultasi kalau misalkan rugi dan lain-lain. Tapi nyatanya dari berbagai janji, berbagai benefit itu kami nggak dapatkan semua. Bahkan di dalam itu ketika kami merugi, mayoritas member merugi. Ada buktinya di sini. Berapa persen, Dinda Said? Mayoritas. Mayoritas ya? Iya. Berarti sampai 90%? Ya bisa sampai segitu, Pak. Mayoritas. Jangan-jangan yang berhasil itu sebuah skenario juga? Makanya. Itu saya juga heran ketika ada orang yang ngaku-ngaku untung, itu untungnya dari mana? Iya. Soalnya mayoritas sinyal mereka, kan mereka utamanya itu jualan sinyal, Pak. Yang mereka tonjolkan di website ketika kita mau berlangganan, itu pertama kali kita melihat itu adalah 90% winning rate dari sinyal-sinyal. Iya. Ini sinyal apa maksudnya nih? Sinyal membeli kripto. Oke. Membeli Ini koin-koin perlu kripto. pemirsa juga tahu, kita ini kan awam sekali Iya. tentang bahasa-bahasa prediksi di dunia digital ini. Jadi sinyal kripto ya? Iya, sinyal pembelian kripto. Jadi dengan klaim seperti itu ya, kebanyakan orang ya akhirnya terjerumus, Pak. Masuk ke dalam dengan harapan ya, mungkin ada yang ingin kaya cepat dan ada yang ingin benar-benar belajar kripto seperti saya. Saya awalnya memang pengen belajar kripto karena awalnya kan saya kurang mengerti tentang kripto itu apa. Dari saham, saya akhirnya mengalokasikan beberapa portofolio saya buat ke kripto. Tapi di dalam orang seperti saya aja itu tercuci lah otaknya, Bapak. Itu kayak terarahkan benar-benar seolah ya sekarang adalah waktu yang tepat untuk membeli, salah satunya adalah Manta yang mereka ini kan. Namanya Manta? Iya, yang mereka lulukan. Ada salah satu koin namanya Manta, itu koinnya tidak terregulasi di Indonesia pada saat itu, tidak ada izinnya, ada datanya dari Bapepti, dan mereka ya selalu setiap bulan itu membahas Manta dari awal Februari 2024 hingga 2025 baru mereka katakan ya Manta itu sudah tidak ada nilainya dan lain-lain. Itu kan artinya ada kontradiksi, Pak. Mereka itu mengarahkan member untuk membeli. Membelinya itu bukan mengarahkan kayak, oh ini bagus,
secara teknikal, secara fundamental analisis, bukan hanya seperti itu. Tapi Manta itu selalu dibilang, ya kalau membeli Manta sekarang itu ada keuntungan 300-500%. Saya jamin, pasti kali 100. Jadi ada kalimat meyakinkan itu Saya ya? jamin, itu Saja. udah jelas-jelas mereka mengiming-imingkan sesuatu gitu. Keuntungan yang berlipat ganda. Karena menjamin keuntungan Menjamin itu. keuntungan. Padahal setiap investasi pasti ada risiko. Betul. Dan di dalam modul kami menemukan bahwa ini yang membuat saya juga kasihan terhadap banyak korban di luar sana adalah tidak diajarkan yang namanya stop loss. Dalam strategi mereka itu ada namanya strategi tebar jala. Itu kata Prof K itu yang disebut Prof walaupun dia tidak memiliki S3. Legitimasi sebagai akademisi gitu Iya, ya. akademisi juga tidak ada, S3 tidak ada, dia S2, terus beliau juga tidak memiliki sertifikasi sebagai penasihat keuangan, tapi diajarkan untuk tidak ada yang namanya stop loss. Itu kan berbahaya sekali, Pak. Iya, iya. Artinya ketika member rugi, itu kan harus selalu, namanya orang kalau rugi misal 10% aja itu kan udah panik, Pak. Iya, iya, Pasti. betul, pasti. Tapi di dalam kita ini selalu diajarkan, selalu diberi iming-iming, kalau nggak tahan minus 80%, nggak pantas dapat 18.000% kenaikan. Jadi member-member ini yang udah investasi sampai miliaran salah satunya, Iya. Kak Yongger itu kan 3 miliar, ada yang bahkan laporan kami itu 6 miliar, 12 miliar di koin Manta. Itu di satu koin aja Pak itu sebesar itu. Jadi imajinasi dengan Iya. kita loss dulu, baru up down-nya gede gitu ya. Dan itu jelas mereka secara gamblang ikuti alokasi gua. Cicil-cicil ini selama 6 sampai 8 bulan ke depan, saya jamin pasti bisa beli mobil, saya jamin pasti bisa beli rumah, segala macam. Ini kan udah terlihat banget jelas gitu, seperti investasi bodong. Iya, iya, iya. Walaupun mereka pembelaannya ya, ini adalah pembelajaran investasi, ini adalah cara gimana bisa survive di kripto dan lain-lain. Tapi brandingan mereka itu nggak masuk dengan apa yang mereka ajarkan di dalam. Lalu ketika member mengeluhkan kerugian, banyak kan yang kerugiannya sampai miliaran, itu di-banned Pak di dalam. Dihilangkan aksesnya. Oke. Ketika komplain di dalam, komplain, oh saya rugi, Prof, saya rugi, Bang, segini-segini, malah di-banned. Padahal dia punya hak ketika menjadi member itu. Iya, dia sudah bayar 50 juta misal. Kita sudah bayar puluhan juta, tapi ketika kita komplain, kok ini minus, kok ini rugi, kita malah di-banned, kita malah dikatain goblok, kita dikatain monyet, jangan dengerin orang gembel, malah dihina-hina gitu loh, Pak. Ini kan sangat merusak orang-orang seperti itu, sangat merusak. Ini mencemari dunia investasi sekali menurut saya. Ini menurut Said, apakah investasi gagal atau memang ada unsur manipulasi di dalamnya? Nah, kebetulan saya beberapa waktu lalu itu menemukan serangkaian bukti ya Pak, dari akun Instagram unggahannya kucing kecil, kucing besar. Jadi di sini ada bisa dilihat kan? ada analisis on-chain. Jadi buat pemirsa yang kurang mengerti mengenai on-chain, saya jelaskan secara simpel aja. Jadi di dalam dunia kripto itu setiap transaksi bisa dilihat timestamp-nya. Kira-kira dia masuk berapa, kapan, di mana oleh siapa, itu transparan. Tidak seperti yang namanya rekening bank. Kita kan nggak bisa tuh melihat transferan orang dari mana ke mana ya Pak ya. Tapi kalau di kripto itu bisa dilacak Pak. Transparan. Seperti itu memang teknologi kripto itu transparan memang. Jadi ini bisa dilihat dari wallet. Wallet tuh ibaratnya kayak rekening kripto lah. Iya, iya. Dari walletnya TR dan K itu ditemukan oleh Instagram kucing kecil. Itu mereka masuk duluan. Mereka sudah masuk duluan, pembelian di awal itu ketika harganya masih rendah. Lalu mereka istilahnya dugaan kami itu pom-pom. Kalau di dunia saham pom-pom tuh kayak mengajak orang untuk beli ketika mereka sudah masuk duluan, front running. Mereka masuk duluan sehingga harganya kan bisa tinggi kan, Pak. Karena market cap-nya itu secara kapitalisasi pasarnya itu masih kecil kan. Jadi ketika duit masuk kayak misal 10 miliar, 5 miliar, 3 miliar, termasuk Yongger itu kan, itu pasti harga akan naik. Karena otomatis dia, ya, terdongkrak. Betul, apalagi ada ratusan ribu member di dalam akademi kripto. Jadi itu kan pasti bisa naik, akhirnya naik. Tapi member selalu diarahkan untuk beli terus. Ya. Beli terus, cicil terus, hold terus. Jadi
target take profit mereka aja itu di belasan dolar sampai puluhan dolar, Pak. Target marketnya per Target profit. profit. Iya. Ya, ya, ya. Makanya dijanjikan 300 sampai 500% dimingi-mingi. Jadi ya member itu cicil-cicil terus. Mereka nggak all in. Iya. Mereka nggak sekali pembelian, misal koin Manta itu 3 miliar enggak. Mereka Younger itu dari ratusan juta dulu. Dari puluhan juta mereka masuk. Ketika harga murah terus disuruh beli, disuruh cicil terus. Akhirnya ya sampai akumulasi totalnya 3M termasuk Younger itu. Ternyata enggak. Sampai akhirnya tidak untung sama sekali, rugi 90% lebih. Sampai akhirnya koin tersebut delisting, Pak. Delisting itu ibaratnya sudah tidak bisa dibeli di pasar yang di umum pasar lagi. umum Iya. ya. Oke. Itu Menyangkut regulasi kripto di Indonesia. Menurut ini, saya kan banyak belajar. Apakah sudah cukup melindungi atau memang bagi sebagian orang yang awam terhadap dunia ini cukup rentan dari regulasi yang dibuat oleh pemerintah tentang kripto di Indonesia? Pendapat saya? Oke, kalau pendapat saya sendiri izin ya, Pak. Ya. Walaupun saya masih baru juga di industri ini, tapi saya merasakan bahwa kehadiran pemerintah itu di sektor kripto khususnya itu masih kurang. Sangat kurang dalam hal regulasi. Ya misal Akademi Kripto itu sudah menjadi komunitas kripto terbesar di Indonesia pertama. Oke. Tapi kenapa OJK, Bapepti pada saat kemarin-kemarin harusnya kan sudah melihat adanya indikasi. Seharusnya mempertanyakan gitu. Ada komunitas kripto sebesar itu, kok bisa sampai sekarang kita temukan nggak ada izinnya dalam hal nasihat keuangan. Ya. Padahal mereka jelas-jelas di dalam situ memberikan nasihat keuangan. Gitu loh. Ini seharusnya dipertanyakan, sangat-sangat dipertanyakan terhadap OJK maupun pemerintah di luar sana. Itu ya bisa melindungi konsumen dari influencer-influencer keuangan seperti ini. Iya, betul. Makanya dalam rapat kemarin kerja DPR Komisi 11 dengan OJK itu dibilang lah sama anggota DPR tersebut, itu ya regulasi ini harus benar-benar dicanangkan dengan baik lah. Karena influencer-influencer tidak bersertifikat, terus juga mereka juga mempromosikan aplikasi luar negeri yang tidak berizin, lalu juga koin-koin Manta seperti ini kan juga tidak berizin di Indonesia pada saat 2024 itu kan jadinya tidak ada yang namanya perlindungan dari pemerintah kan. Harusnya ada tim sendiri dong pemerintah Harusnya. bentuk. Apalagi dengan semangat yang dilakukan Menteri Keuangan yang baru ini tuh. Karena ini jangan sampai mengubur mimpi-mimpi besar anak muda di Indonesia ini untuk berbicara ikut sukses di dunia digital kan, uang digital betul. itu. Nah, menurut Said, di mana batas edukasi, kemudian promosi dan penyesatan? Ini lebih kepada tanggung jawab moral atau tanggung jawab hukum sebenarnya? Nah, yang kami temukan kenapa kami sampai pada pelaporan ya. Mungkin kami tampilkan yang ada pelaporan. Ada ya ininya LP-nya ya? Iya, ada LP-nya, Pak. Nah, biar pemirsa Last Minute juga tahu bahwa Said ini memang berdasarkan fakta hukum sudah melakukan laporan polisi. Kami Ini sudah bisa di zoom. melakukan laporan polisi, jadi di sini bisa dilihat. Ya, kami menemukan indikasi-indikasi dugaan pidana, lalu juga ya UU ITE, UU Perlindungan Konsumen dan berbagai pasal lainnya yang nanti bisa ditanyakan langsung pada penasihat hukum kami lah mengenai teknis hukumnya seperti apa. Nah, jadi mereka itu kan jelas yang kami bisa kasih tahu adalah jelas memberikan nasihat keuangan. Secara mereka itu tidak bersertifikasi, mereka juga tidak tahu bahwa Manta ini tidak ada regulasinya di Indonesia, mereka juga mempromosikan exchange luar negeri yang tidak berizin. Lalu ketika member itu komplain, yaitu tadi yang saya bilang, mereka di-banned, chat diskusi itu ditutup Pak sampai hari ini. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Padahal di grup member itu ya? Internal grup member. Di grup member itu ditutup sampai hari ini. Karena ya mereka member-member ini termasuk saya itu mengalami kerugian yang sangat signifikan sehingga mereka tidak kuat gitu menahan member-member ini yang banyak komplain gitu. Nah, kami sudah melakukan upaya-upaya mediasi ya, Pak, sebelumnya. Kami sudah DM ke beliau saudara TR maupun K
di Instagram, di Discord, di media sosial lainnya, termasuk WhatsApp pribadi. Ya. Tapi kami tidak digubris, kami tidak dilayani dengan baik, padahal kami sudah membayar 50 juta, Pak. Ya. Bayangin ada kelas 50 juta, tapi orang yang kita percayai itu tidak peduli, acuh banget gitu loh. Dan sampai hari ini, ya karena kenapa kami melakukan laporan polisi adalah karena kami ingin atensi dari mereka. Karena mereka bilang mau tanggung jawab kerugian korban, tapi sampai hari ini kami seolah itu tidak dipedulikan, padahal kami member. Itu disampaikan di forum mana? Mereka mau Di live publik, Pak. Margin call namanya. Oh, ada ini Ada. sampai sekarang alat buktinya. Ada. Bahwa dari TR dan timnya ini menyampaikan kalau member mendapatkan kerugian mereka siap bertanggung jawab ya. Iya, siap bertanggung jawab. Tapi sampai hari ini mereka bahkan tidak ada respon sama sekali gitu loh. Meskipun sudah viral seperti ini, seharusnya kan kalau mereka merasa mereka gentle ya, sebagai seorang laki-laki aja deh. Kalau memang mereka itu salah, mereka merugikan orang lain, seharusnya meminta maaf kurang lebih. Sekurang-kurangnya itu mereka tampil ke publik, minta maaf kepada membernya, atau enggak ya balas chat-chat kami yang mengalami kerugian. Berarti satu saat kalau korban termasuk Said dikonfrontir ketemu dengan orang-orang ini siap ya? Siapa? Siap ya. Oke. Apa pelajaran yang terbesar dari kasus ini yang bisa kamu petik di usia yang sangat muda sekali, udah saya pikir punya mental yang luar biasa untuk menjadi seorang entrepreneur. Kira-kira pelajaran besar apa yang kamu dapatkan? Biar pemirsa juga bisa tahu daripada kasus-kasus ini, jangan sampai ini menjadi bola liar sehingga korban-korban yang lain banyak berjatuhan gitu. Pelajaran apa yang bisa kamu petik? Oke, jadi mungkin ini adalah pelajaran hidup yang terbesar dan paling mengeluarkan duit dan tenaga usaha juga ya Pak. Termasuk pada aspek mental, psikologis juga saya kan kena pasti ketika rugi ratusan juta itu. Dan gak cuma di satu koin juga, tapi di koin lain seperti GMT dan lain-lain itu juga saya mengalami kerugian. Jadi total-total ya ratusan juta, 200 juta lebih lah. Dan itu ya kalau menurut saya ketika orang itu ingin berinvestasi, pertama adalah ya jangan ada yang namanya kita mindsetnya ingin cepat untung. Jadi ketika kita udah diiming-imingi seperti Ini tips ya sekalian untuk pemirsa iya, ya? sekalian Pak. Oke, ya, sekalian. Ketika diiming-imingi gitu kan, diiming-imingi ratusan persen, ribuan persen dalam waktu yang cepat, sebulan, 3 bulan, 6 bulan, 8 bulan. Sehebat apapun mentor tersebut, sekeren apapun, seflexing apapun, segokil apapun brandingnya, jangan dipercaya. Karena saya bisa bilang, saya bisa garanti 99% hingga 100% itu adalah penipuan. Karena tidak mungkin yang namanya investasi itu tidak memiliki resiko. Jadi ketika para pemirsa ini ingin melakukan ya investasi, belajar investasi, jangan sampai tergiur dengan iming-imingan bisa untung dalam waktu cepat, kaya dalam waktu cepat, dan bisa membeli McLaren dan lain-lain gitu. Lalu yang kedua, ketika sudah masuk, misal sudah terlambat gitu kan, sudah terlambat menyadari, ya sudah kita menyadari bahwa itu adalah keputusan yang salah, udah masuk ke dalam lingkaran penipu gitu. Nah, tapi gimana caranya biar kita nggak rugi banget adalah ya dengan cara cut loss aja gitu. Kita menerima aja, meskipun memang orang tersebut sudah mengiming-imingi, meskipun udah 80% lebih nih kerugian, tapi dia selalu iming-iming beli lagi. Yeah. Ya jangan sampai terbuai lah. Jangan sampai ketika kita udah rugi, kita tambah rugi gitu. Ya, makin terjerumus iya, ya? makin terjerumus kayak saya dan kawan-kawan korban yang lain. Lalu yang ketiga, ketika sudah dalam tahap sudah depresi dan lain-lain, selalu ingat bahwa yang namanya kesempatan dalam hidup itu nggak cuma sekali, teman-teman. Karena saya saja juga mengalami kerugian sebenarnya sudah banyak. Dari ya investasi saham dan lain-lain. Tapi kenapa kami melaporkan ini? Karena ya ini kami menemukan adanya dugaan penipuan. Berbeda dengan ya saya investasi sendiri, bertanggung jawab sendiri. Kalau ini kan kami sudah membayar kelas, kami sudah membayar sinyal dan lain-lain, tapi malah ya dijerumuskan, disesatkan. Jadi terorganisir ya? Iya. Jadi ketika sudah depresi, selalu ingat bahwa ya kesempatan di lain waktu itu masih ada, selalu ada.
selama tekad kita masih ada, selama kita juga masih mau berjuang, ya sampai saat ini alhamdulillah meskipun saya udah kehilangan ratusan juta, pernah sampai kepikiran mau bunuh diri, Pak. Oh gitu ya. Iya, karena waktu itu saya mau TBK kan, mau masuk perguruan tinggi negeri kan, mau masuk UI, lalu saya kehilangan ratusan juta itu, wah rasanya sangat Terpukul ya. menyiksa sekali, Pak. Iya, jujur. Iya. Sangat menyiksa sekali, orang tua saya ya marahin gitu kan. Lalu sanak saudara ya sampai sekarang ya marahin juga gitu sampai sekarang ketika saya udah viral di mana-mana. Lalu teman-teman juga yang tahu juga ngata-ngatain sampai akhirnya ya saya ya hanya bisa percaya terhadap diri sendiri gitu bahwa ini semua akan berlalu dan semuanya akan baik-baik saja kalau kita terus berjuang. Itu tandanya mental pebisnisnya sudah mulai tumbuh. Seharusnya pemerintah lakukan apa? Kasusnya kan udah viral. Kira-kira korban juga, kira-kira berapa T angkanya ini? Kalau Kalau dari total taksiran kami sih ratusan M, Pak, belum sampai T sih. ratusan M ya. Apa yang harus dilakukan pemerintah terhadap platform dan kebijakan yang kripto ini? Karena kan ini yang dunia awang-awang dunia ini. Apa yang harus dilakukan pemerintah? Pertama mungkin dari aparat penegak hukum dulu ya, Pak. Karena ini sudah kami melaporkan sampai kerugian miliaran. Lalu juga paguyuban korban saat ini udah ada ratusan orang, Pak. Dan bahkan kalau di Discord itu ada 4.000-an orang. 4.000 orang? Iya, 4.000-an orang yang tercatat. Biasa. Jadi kami di sini itu menuntut lah bahwa aparat penegak hukum segera memanggil terlapor kami, yaitu TR dan K. Semoga bisa cepat diperiksa, semoga juga bisa menemukan titik terang bahwa ini ada unsur pidana atau tidak dan sampai ke pengadilan nanti dibuktikan bersalah atau tidak kan. Kami serahkan, kami percayalah bahwa aparat penegak hukum bisa mengambil langkah-langkah strategis dan baik untuk citra mereka sendiri kan. Karena ini kasus sudah viral di mana-mana, pasti ini bisa menjadi prestasi bagi mereka ketika mereka bisa menangkap sosok yang selama ini diidola-idolakan di berbagai sosial media, akhirnya ya tumbang karena tersandung kasus penipuan. Lalu yang kedua, dari regulasi ya kami berharap OJK ketika sudah menjabat ya saat ini sudah menangani kripto secara penuh, kami berharap bisa meregulasi dengan baik bahwa adanya koin-koin ilegal seperti Manta dan lain-lain di kelas-kelas berbayar lain yang menjual sinyal itu bisa segera diberantas gitu, Pak. Segera bisa diberantas, segera bisa diputus gitu loh. Rantai dari konsumen itu bisa ditutup kelas itu sehingga ya tidak adanya korban-korban lain seperti saya yang niatnya ingin investasi, niatnya ingin belajar dengan baik tapi malah disesatkan dan malah dirugikan secara finansial maupun mental gitu. Jadi kami berharap aparat penegak hukum bisa seadil-adilnya dalam kasus ini yang kami laporkan. Lalu kedua adalah regulator tolong sangat kami berharap itu bisa mengawasi kelas-kelas yang menjual sinyal di luar sana itu bisa segera ditindak gitu. Karena bukan hanya TR dan K, Pak. Banyak ya? Iya, di dunia kripto itu banyak sekali gitu. Kelas-kelas yang menjual sinyal, mereka tidak bersertifikasi, tidak berizin, tapi sampai saat ini OJK itu tidak ada tindakan apa-apa. Tindakan yang nyata ya untuk korban. Apakah kripto ini masih relevan atau justru makin berbahaya ke depannya menurut kacamata Dinda Said ini? Kalau kripto sendiri itu kan basicnya adalah ketika pertama kali Satoshi Nakamoto itu membuat Bitcoin di tahun 2008, Pak. Iya. Jadi Satoshi Nakamoto membuat kripto itu sebagai tandingan dari traditional finance, yaitu sistem moneter dunia saat ini yang dipegang oleh bank sentral. Jadi kita itu mempunyai akses penuh terhadap kekayaan kita secara penuh. Nah itu kalau dalam kripto namanya self custody. Nah ini yang jarang diajarkan oleh kelas-kelas sinyal berbayar itu, Pak. Sinyal berbayar iya. Itu ya. Ini yang jarang diajarkan. Padahal ini yang paling penting bahwa kalau kripto itu sebenarnya aman secara teknologi. Namun yang diarahkan di kelas-kelas sinyal berbayar itu adalah ya harus cepat kaya, harus kita jual rumah akhirnya bisa dapat McLaren dan lain-lain. Nah ini sebenarnya aman, masih sangat-sangat relevan kalau kita hanya bergantung pada teknologi dan juga Bitcoinnya. Karena saya percaya Bitcoin ini masih bisa naik sampai ratusan % ke depan karena banyak institusi yang sudah masuk, termasuk Amerika menjadi penambang Bitcoin terbesar di dunia, pemegang Bitcoin terbesar khusus di dunia. Bitcoin ini? Iya, khusus Bitcoin. Oke. Karena yang lain-lain itu mempunyai developer, Pak.
Oh, Jadi mereka punya tim gitu loh, tim pengembangannya. tim pengembang, dan itu yang membuat kripto ini justru malah rusak. Karena kan tim pengembang ini pasti punya konflik of interest dong. Iya. Mereka pasti pengen koinnya naik terus. Akhirnya apa? Akhirnya mereka melakukan promosi ke influencer-influencer yang dibayar gitu kan. Dibayar ya miliaran gitu untuk mempromosikan koinnya. Akhirnya influencer itu nyuruh kita untuk beli terus, akhirnya ya naik terus, akhirnya ya mereka yang diuntungkan, developer itu. Sedangkan kalau Bitcoin itu tidak ada, Pak. Satoshi Nakamoto itu tidak ada orangnya. Dia hanya sebuah entitas anonim, dan sampai saat ini dia tidak diketahui keberadaannya di mana, dia siapa, dan rekeningnya itu tidak bergerak sama sekali dari tahun 2010. Tetap ada ya. Tetap ada. Jadi itu satu-satunya yang aman di dunia kripto adalah Bitcoin. Lalu yang kedua, teknologinya kita masih percaya bahwa ini tuh bisa melindungi aset kita dari inflasi. Kita juga memiliki keamanan penuh lah terhadap aset kita. Kalau di bank kan kita dipakai oleh bank kan, Pak. Terus juga kalau kita titip dana misal ke reksadana, itu kan dikelola oleh mereka. Lalu dan lain sebagainya, akses investasi, kelas investasi yang lain. Kalau yang ini kita benar-benar memiliki keamanan penuh lah terhadap diri kita sendiri. Jadi kripto itu masih sangat relevan. Kripto masih cukup relevan ya. Iya. Dengan kasus TR ini, apakah murni kegagalan sebuah investasi yang memang risikonya harus ditanggung? Atau ada satu pola sistematis yang memang mengakibatkan rakyat kecil itu selalu jadi korban? Pendapat Said gimana? Nah, oke, jadi ya ini yang kami temukan dari dugaan-dugaan yang kami akhirnya laporkan adalah pola sistematis itu pasti selalu berulang di semua kelas berbayar. Sebetulnya tidak hanya dari dugaan pump and dump ini. Jadi awalnya mereka itu kan membuat sebuah kelas. Ya. Mereka menjanjikan bahwa keuntungan akan seperti ini, menjamin, mengiming-imingi keuntungan dalam waktu cepat, kemenangan yang 90%, 100%. Lalu setelah itu ya kita dijanjikan, diiming-imingi bisa membeli rumah, membeli mobil, dan lain-lain. Akhirnya ketika rakyat-rakyat kecil itu, kan mereka, ya maaf ya Pak, kalau yang kalangan menengah ke bawah itu kan pasti ingin mengubah nasibnya, mengubah hidupnya, taraf hidupnya ingin menjadi lebih baik gitu. Misal mereka yang punya cicilan akhirnya terbebas dari cicilan, mereka yang tidak memiliki rumah akhirnya memiliki rumah. Akhirnya banyak dari temuan-temuan kami itu yang sampai menjual mobil sampai pinjaman nih seperti ini. Sampai akhirnya Jangannya terjebak di pinjol juga ya? iya, ada Banyak. yang ini ada juga yang gajinya UMR per bulan 2,3 juta, masih numpang di mertua, punya tanggungan cicilan tapi masuk kripto, Pak. Iya. Kalau ini kan aset volatil. Iya. Aset yang sangat beresiko, tapi mentor di dalam itu tidak diajarkan bahwa ini sangat beresiko, Iya. bahwa duit kita bisa hilang, tidak diajarkan. Yang diajarkan adalah keberhasilan. Keberhasilan terus yang digaungkan, bahwa oh ada kok contoh-contoh yang sukses, ada 20 juta jadi 2 miliar, ada yang 50 juta jadi 4 miliar segala macam. Jadi cerita sukses terus setiap hari. Ya gimana kita secara psikologis gak rusak? Gitu. Rakyat-rakyat kecil yang tadinya dia ingin investasi aja, itu kan jadinya pengen kaya cepet. Mereka yang FOMO-in itu adalah, FOMO kan sifatnya adalah dari orang ke orang gitu. Iya. Gak mungkin FOMO itu dari diri kita sendiri gitu. Iya. Gak mungkin, sangat gak mungkin. Yang namanya psikologis itu kita pasti dipengaruhi Kalau oleh bahasa orang lain. dulu tuh lebih cenderung itu ya, MLM, multi level Iya. marketing dari mulut ke mulut ya. Betul. Iya, iya. Mirip-mirip seperti itu. Tapi ya ini mekanismenya berbeda. Ini adalah iming-iming bahwa investasi ini bisa naik segala macam, sampai akhirnya mereka tidak mempelajari bahwa keuangan itu harus ada alokasi portofolionya seperti ini gitu. Mereka hanya ya selalu dicekokin dengan setiap hari itu ada kisah keberhasilan gitu loh Pak. Mengubah seperti ini gitu. Jadi polanya itu adalah mereka dijanjikan, diiming-imingi dari kelas berbayar itu dengan keuntungan seberapa. Lalu kedua adalah ketika mereka udah masuk kelas berbayar itu, mereka harus selalu mengikuti. Jadi mereka ibarat seperti ini Pak. Jadi member-member di kelas berbayar termasuk dari Akademi Kripto ini adalah ibarat kita itu mau kursus mobil Pak. Ya.
Jadi kita baru pertama kali naik mobil nih, kita ingin belajar mobil, kita ingin punya mobil, akhirnya kita belajar mobil, lalu kita mendaftarkan diri ke kursus. Yang kursus tersebut mengaku-ngakunya instrukturnya adalah instruktur yang sudah memenangi perlombaan, berbagai perlombaan lah, yang prestisius. Juara lomba, pokoknya orang-orang hebat lah. Nah tapi kami diajarkan yang hal-hal tidak baik gitu, seperti misalkan menerobos lampu merah. Iya. Meskipun kami sudah dikasih buku panduan seperti ini loh caranya mengendarai mobil gitu kan. Oh ternyata kalau ada misal lampu merah, lampu kuning, lampu hijau itu kita harus gimana. Tapi secara praktek itu kami diajarkan ya terobos aja lampu merah, gas terus, jangan rem. Sampai akhirnya ketika kita diarahkan, meskipun kita yang memencet pedal gas, Iya. tapi kan kita diarahkan, kita percaya, kita sudah bayar instruktur tersebut yang di samping kita ini diarahkan sampai akhirnya kita memencet gas, sampai akhirnya kita nabrak. Tapi kita yang dikatain goblok lu. Melanggar Tolol aturan. lu, iya. Lu tolol, lu goblok, lu miskin, lu gimana gitu. Padahal yang salah kan mereka, Iya, instrukturnya ini. Dan mereka yang tidak bersertifikat, tidak berizin juga gitu. Itulah kenapa mereka mengajarkan hal-hal yang sesat. Karena mereka tidak punya etika profesi secara regulasi di ya sertifikasi profesi. Jadi member-member ini harus selalu mengikuti arahan dari mentor di dalam. Kalau nggak mengikuti nanti inilah digebukin lah, terus juga Maksudnya digebukin dalam arti sebenarnya atau secara sebenarnya itu saya bisa bilang itu candaan. Tapi kalau orang yang sudah minus sampai puluhan persen, Iya. itu udah nggak bisa dicandain dong, Pak. Ya. Misal orang sudah rugi sampai miliaran, terus dia pengen cut loss, dia pengen keluar dananya, pengen tarik dana. Tapi dibilang daripada saya tonjok ayo, daripada saya pukul di tempat, saya cari tim cyber segala macam, diancam seperti itu, Ada ancaman itu. ada. Jadi Bisa ada. ditunjukkan Iya. bukti-bukti ancaman itu. Jadi beberapa ancaman termasuk ini. Mereka diancam secara langsung, yang mengaku rugi di dalam itu ya dilaporkan ke polisi seperti ini, Pak. Jadi kami kami menemukan member-member ini yang mengadu dugaan kami ya. Ini karena mereka mengadu ke mentor bahwa oh mentor ini sesat gitu. Sudah bilang di grup sesat, jangan diikutin. Kita di sini minus, kita cuma dijadikan exit liquidity. Tapi akhirnya malah dilaporkan, tapi akhirnya malah diancam dicari, dilaporkan polisi dan lain-lain. Sampai akhirnya ya korban yang waras itu sudah tidak berani lagi untuk ini, Pak, memberitahu di dalam. Sampai akhirnya yang tersisa tinggal korban-korban yang gampang ditipu. Yang selalu mengikuti arahan, yang selalu tunduk, yang selalu patuh, karena takut juga kalau tidak mengikuti arahan. Kami sudah bayar puluhan juta, kami sudah investasi ratusan juta sampai miliaran, minus kalau kami nggak ikutin, ini duitnya akan hilang semua, percuma gitu. Jadi selalu diarahkan kalau di komplain, tapi malah diancam gitu. Ini sistematif sekali, Sistematif ya. sistematif sekali. Jadi jika public figure sekelas TR itu, menurut Anda dia kan memiliki pengaruh besar dalam mempromosikan dan mendapatkan keuntungan dari bisnis kripto ini. Apakah mereka bisa berdalih tetap bahwa mereka tidak terlibat di dalamnya dengan dalih ini bukan ajakan investasi? Pendapat Said? Oke, jadi seperti ini Pak, di tahun 2025 akhirnya ketika mereka sudah menyadari bahwa mereka melakukan kesalahan, akhirnya mereka cuci tangan Pak. Mereka membuat semacam channel di Discord, itu kan ada beberapa channel yang kita bisa akses. Ada channel disclaimer baru tahun 2025 itu baru dibuat ketika member sudah pada rugi, ya mereka bilang do your own research, ini bukan wasiat finansial dan lain sebagainya. Mereka mencuci tangan ketika member sudah rugi. Lalu cuci tangan yang kedua, penghilangan barang bukti kedua adalah mereka menghilangkan nasihat-nasihat finansial, ajakan jual beli di channel yang sebelumnya, dihapus Pak. Oh dihapus ya? Dihapus, kami ada Tapi bukti. kan ada rekam jejak digital. Iya betul, itu dia yang bisa kita jadikan bukti di persidangan nanti gitu. Semisal ini akan tembus di persidangan. Jadi mereka nggak akan bisa lari dari bukti-bukti yang kami kumpulkan selama ini dari tahun 2023 hingga 2026. Ribuan member itu sudah memiliki banyak sekali bukti. Mereka nggak bisa cuci tangan berdalih ini bukan nasihat investasi dan lain-lain. Di live juga, live member itu di internal,
mereka ya secara gamblang, let's buy Samantha, let's buy ini, ayo beli. Mereka jelas. Ajakannya jelas ya. Ajakannya jelas. Itu kalau hakim bisa melihat bukti tersebut, ya saya yakin 90% ke atas itu pasti itu adalah nasihat finansial. Itu mereka nggak bisa cuci tangan dengan disclaimer. Karena itu mereka tidak dengan jelas bahwa oh ini bukan nasihat investasi. Kalau hanya analisis kami tidak akan mengikuti. Tapi ini kami didorong, diajak, disuruh. Jadi itu udah jelas-jelas bukti yang kami kumpulkan lengkap. Akhirnya kami ya melaporkan ini dengan percaya diri. Lalu di live juga banyak sekali live-nya itu yang mereka hilangkan, Pak. Live di publik. Jadi tapi kan tetap ada rekam jejak. ada rekam jejak, betul. Ada rekam jejak. Ya akhirnya mereka nggak bisa lari lah dari kasus ini. Mau mereka berdalih ini hanya yang namanya kelas edukasi antara siswa dan guru, ya kan? Ada statement seperti ini. Ini berbeda, sangat berbeda. Ini gurunya udah sesat, menyesatkan, merugikan. Sesat, menyesatkan dan merugikan. Luar biasa ya. Iya. Ini bukan dosen yang atau ya guru gitu yang inspirasional lalu dia tidak menjamin kesuksesan. Dia menjamin, dia mengiming-imingi, dia menyuruh, dia mengancam, dia menghina, mengolok-olok, mengatakan siswanya itu broken home, mengatakan siswanya gembel, didoakan yang tidak baik. Guru seperti apa seperti itu, Pak? Luar biasa ya. Itu guru seperti apa? Itu saya tidak bisa menganggap guru lagi. Dulu mungkin saya mengira bahwa beliau itu adalah nabi kripto. Bisa mengubah 1M. Seseorang, ya. Ya 1M ya dari portofolio beliau sendiri kan 1M dulu. Akhirnya menjadi 1 triliun itu kan sebuah kisah inspirasi yang sangat-sangat saya percayai gitu loh. Ya, sebagai seorang anak muda. Sebagai seorang anak muda tentunya. Tapi ya belakangan ini ketika sudah banyak sekali kejanggalan, banyak sekali hal-hal yang tidak benar, menyesatkan sampai saya merugikan diri saya sendiri gitu kan dari ajakan beliau. Ya awalnya saya kira seorang juru selamat gitu kan. Tapi malah saya menganggap sekarang sebagai seorang yang sesat gitu. Disesatkan. Pemirsa, memang menarik sekali obrolan tentang dunia kripto yang dimaksudkan adalah teknologi masa depan. Said ini adalah salah satu orang sosok anak muda yang memiliki mimpi besar terhadap bangsa ini, ingin melakukan kebebasan finansial secara cepat, tepat, tapi di balik itu banyak hal di luar dugaan yang memang secara mentality banyak anak muda yang tidak siap. Dinda Said, Ya, Pak. hidup ini terus berjalan kan tidak mungkin kita stop terhadap satu persoalan. Last minute, apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa kita tentang harapan-harapan investasi dan harapan masa depan kita untuk terus maju sebagai generasi muda bisa menjadi contoh sukses di negeri ini. Sampaikan last minute. Oke, jadi para pemirsa mungkin yang sudah menyimak kasus ini dari awal, dari podcast Denny Sumargo dan lain-lain di berita sudah ramai. Dari sini kita bisa belajar bahwa investasi itu bukanlah sebuah jalan pintas, jalan keluar dari kesusahan kita sampai akhirnya bisa jadi financial freedom sampai di usia muda dalam waktu cepat. Bukan. Investasi adalah di mana kita bisa mempertahankan aset kita, kekayaan kita itu bisa stabil dan bisa melawan inflasi. Jadi kalau ada yang mengiming-imingi seperti misal 18.000%, ratusan persen dalam waktu singkat, ya jangan dipercaya. Lalu ya percaya dengan diri sendiri aja, belajar dengan baik. Banyak sekali di YouTube, di manapun itu, maupun ada juga kelas-kelas investasi yang hanya mengajarkan technical analysis, fundamental analysis. Silakan untuk bisa ikut gitu. Jangan sampai tergiur, jangan sampai percaya sama sekali ketika ada testimoni maupun ajakan-ajakan untuk membeli ini itu akan bisa mendapatkan keuntungan. Jangan sama sekali percaya. Karena saya yakin 100% itu adalah penipuan. Pesan untuk pemerintah? Pesan pemerintah, semoga aparat penegak hukum bisa segera memanggil saudara TR dan K untuk memberikan keterangan dan kita bisa menguji di persidangan. Lalu secara regulasi semoga pemerintah, OJK dan lain-lain itu bisa segera menerapkan regulasi
yang bisa melindungi konsumen, melindungi anak-anak muda Gen Z yang peduli terhadap literasi keuangan digital, dan juga anak-anak muda ini yang mau berkontribusi bagi Indonesia, kemajuan Indonesia. Janganlah sampai bisa terbuai, tertipu oleh influencer keuangan yang menyesatkan. Pemirsa, kripto mungkin adalah teknologi masa depan, dan teknologi tanpa sebuah etika akan menimbulkan korban-korban baru. Mungkin hari ini kita berbicara tentang mereka, tapi di lain kesempatan kita tidak merupakan bagian daripada mereka. Keren sekali Dinda. Ya, Pak. Pembahasannya, isinya luar biasa. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini menjadi edukasi buat seluruh masyarakat Indonesia. Jangan mudah tergiur dengan investasi-investasi yang menggiurkan tanpa sebuah analisa yang dalam. Terima kasih banyak. Sukses dan semangat terus Dinda. Makasih banyak juga, Pak. Thank you ya. Terima kasih. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.